Mempercayai akan datangnya hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat akan tiba, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tanda-tanda kiamat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Selain itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beberapa tanda hari kiamat sudah terjadi dan beberapa lainnya masih menjadi sebuah misteri. Di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, kebodohan muncul, khamar diminum, zina dilakukan dengan terang-terangan, serta kaum laki-laki menjadi sedikit dan kaum perempuan menjadi banyak, hingga di tengah 50 perempuan hanya ada seorang laki-laki yang mengayomi. Hadis riwayat Bukhari. Inilah 10 tanda-tanda hari kiamat yang sebagian sudah terjadi menurut Al-Quran dan Rasulullah SAW. Mengutip dari buku Tanda-Tanda Kiamat karya Mahmud Rajab Hamadi, inilah 10 tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi adalah salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sebagaimana bunyi riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan menjadi banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 tahun atau 8 tahun. Tanda yang kedua, munculnya Dajjal. Selanjutnya, makhluk penyebar fitnah di bumi bernama Dajjal akan muncul sebagai tanda hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya sebelum datangnya hari kiamat, yaitu dengan kemunculan Dajjal. Tanda yang ketiga, Nabi Isa memimpin dunia. Dijelaskan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 159, Allah berfirman, Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Yang artinya tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Isa akan menjadi saksi mereka. Surah An-Nisa ayat 159. Kemunculan Nabi Isa adalah sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertugas untuk memerangi Dajjal. Yang keempat, hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94, Allah berfirman tentang Ya'juj dan Ma'juj, yaitu kaum yang menjadi perusak di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Ini menggambarkan betapa berbuat kerusakannya Ya'juj dan Ma'juj. Namun suatu saat nanti, di akhir kehidupan ini, Allah akan membukakan tembok-tembok Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka membuat kerusakan di muka bumi. Tanda yang kelima adalah matahari terbit dari arah barat. Fenomena matahari terbit dari barat menjadi fenomena tak biasa yang muncul sebagai tanda hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Yang keenam, dabbah atau binatang melata. Munculnya binatang melata disebut dalam hadis yang sama bahwa terbitnya matahari dari arah barat dan tidak lama akan keluarlah binatang melata. Namun tidak diketahui mana yang paling pertama terjadi. Yang ketujuh, adanya kabut dan angin berhembus. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Yang kedelapan, munculnya api. Sebuah riwayat menjelaskan tentang mengenai kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim.
dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Yang 9, terjadinya gempa. Terjadinya gempa bumi sebagai tanda kiamat dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yang ke-10, kehancuran Ka'bah. Hancurnya Ka'bah menjadi tanda terakhir mengenai terjadinya hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang yang menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Dzu Suwaiqatain dari Habasyah. Demikianlah penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton channel ini. See you.